Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Semua manusia dilahirkan dengan noda dosa yang diwariskan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Oleh karena itu, manusia lebih cenderung melaksanakan apa yang jahat daripada apa yang baik. Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa dosa. Sesungguhnya, Maria juga adalah manusia biasa, sama seperti kita, yang juga mewarisi dosa asal. Akan tetapi, Maria memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Ia dipilih Allah dari semula untuk menjadi saluran rahmat Allah bagi manusia dan dipersiapkan untuk mengemban tugas luhur menjadi ibu sang juru selamat. Melalui Maria, Tuhan menyalurkan rahmat penyelamatannya, yaitu Yesus sendiri kepada manusia. Sebagai saluran rahmat Allah bagi manusia, sudah sepantasnya lah Maria menjadi seorang yang diberkati, suci, tak bercela, dan dikandung tanpa noda dosa. Pada hari raya ini, patutlah kita bersyukur karena dengan terpilihnya Maria menjadi Bunda Yesus, manusia dibebaskan dari kutuk dosa dan diberikan berkat yang melimpah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan."
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang semula, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Maria, simbol kekudusan dari Allah. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa dosa yang biasanya dirayakan pada tanggal 8 Desember. Kita merayakan hari raya ini karena hari raya ini adalah pintu gerbang Allah dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk memasuki kehidupan manusia di dunia, pintu gerbang Allah untuk membawa keselamatan ke muka bumi, pintu gerbang inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas, Allah mengutus malaikatnya, Gabriel, kepada manusia untuk mengundangnya agar berpartisipasi dalam rencana keselamatan dengan menjadi ibu Sang Penyelamat, Yesus, agar lewat dirinya, Putra Allah boleh menjelma menjadi manusia. Tetapi, mengapa Tuhan memilih Maria untuk rencana ini? Tuhan memilihnya karena ia tak bernoda, ia layak, bersih dan murni hatinya, tulus dan ikhlas, rendah hati dan jujur hatinya. Dan untuk membawa kekudusannya kepada dunia, Allah memilih seorang wanita yang kudus, murni dan tak bernoda. Buah yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus dan bukan dari seorang laki-laki. Maka, hari raya ini adalah tentang kasih Allah yang dicurahkan ke dunia melalui Bunda Maria. Ini juga merupakan perayaan kekudusan seorang perempuan, Maria, sejak awal dia dikandung.
Saudara terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa ini tentu didasari pada keyakinan bahwa sejak ia dikandung, Bunda Maria telah dibebaskan Allah dari dosa asal dan dosa pribadi. Kita tidak mendapatkan data dari kitab suci tentang hal ini. Namun kisah kitab suci di mana Allah memilih Bunda Maria lewat malaikat Gabriel untuk mengandung segala kekudusan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah menuntun gereja kepada pemahaman dan keyakinan bahwa karena berkat penebusan Yesus Kristus itulah dan karena rahmat Allah yang istimewa, sehingga Bunda Maria telah ditentukan dan dipilih dari semula agar menjadi bersih dari dosa sejak ia dikandung. Sungguh Bunda Maria telah dipersiapkan Allah sejak semula untuk menjadi bait Allah yang melahirkan Yesus Kristus ke dunia. Kalau dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus berbicara kepada jemaat itu bahwa Allah telah memilih Paulus dan mereka semua sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan telah menentukan mereka sejak semula untuk menjadi anak-anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus. Maka apalagi Bunda Maria yang dipilih Allah secara khusus untuk menjadi ibu Sang Penyelamat. Tentu sejak semula ia telah ditetapkan Allah supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah dan di hadapan manusia, bahkan sebelum dunia dijadikan. Bunda Maria sungguh adalah simbol kekudusan Allah yang bertentangan dengan segala kuasa kejahatan, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian, suatu kejahatan yang dilambangkan dengan ular yang memperdaya Hawa. Tetapi Hawa baru, Bunda Maria, telah dilengkapi dengan segala kekudusan Allah dan dengan demikian menjadi simbol sekaligus tanda nyata bahwa Allah bekerja untuk menguduskan umatnya lewat putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, agar membuat kita semua layak dan pantas untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menjadi ahli waris yang mengambil bagian dalam keselamatan Allah sejak kita di dunia ini sampai nanti kelak secara paripurna dalam kerajaan Allah yang abadi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.